Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara. Untuk Smart Business Talk pagi hari ini kita akan berbincang mengenai bidang usaha memang harus ditekuni dalam menjalankan suatu pencapaian yang maksimal. Namun tentu strategi juga harus diikuti dengan bagaimana disiplin dalam eksekusi. Nah, ini penting sekali untuk bisa menjadikan usaha Anda berhasil. Nah, lebih lengkap kita akan bahas mengenai permasalahan ini bersama pelatih kesuksesan nomor 1 versi majalah marketing, Tung Desa Muaringin. Selamat pagi, Pak Tung. Pagi yang dahsyat. Pagi yang dahsyat. Yes. Kembali lagi hari ini kita berbincang mengenai strategi yang tepat untuk berbisnis nih. Ya. Salah satunya yang akan kita bahas hari ini adalah disiplin eksekusi. Betul. Kenapa ini menjadi hal yang penting, Pak Tung? Karena begitu banyaknya yang tidak disiplin, akibatnya istilahnya ada gap dari yang namanya pemilih ataupun istilahnya top eksekutif dengan pelaksana. Jadi ini idenya kemana, yang jalanin kemana. Jadi tidak disiplin dalam mengeksekusi sebuah ide untuk menjadi kenyataan. Artinya sebenarnya idenya bagus, gagasannya bagus, namun salah dieksekusi bisa buat gagal, begitu ya? Ya. Nah, apa yang diperlukan nih agar kita bisa disiplin mengeksekusi suatu gagasan? 4 hal. Satu, kita disiplin tidak boleh terlalu banyak goalnya. Kalau Anda goalnya terlalu banyak, di bawah bingung mau ngejar yang mana duluan, begitu ya. Jadi Anda mau misalnya kalau pesawat terbang on time garantinya, ya on time-nya misalnya begitu. Apanya yang Anda mau, performance apa yang Anda akan nomor satukan itu apa. Goal itu kalau lebih dari 3, misalnya goalnya 10, dalam satu waktu harus dikejar bersama, nggak ada yang berhasil. Gitu ya. Kalau goalnya 3, itu yang berhasil 2 lah. Kalau goalnya 1, ya 1 banyak berhasilnya. Jadi harus fokus begitu ya, menentukan goalnya apa. Disiplin dalam menentukan goalnya apa. Nomor 1 saya ini dulu deh. Jadi step by step, 1 dulu, ini dulu. Kemudian yang kedua, disiplin namanya memilih tindakan 1, 2, 3 yang mengarah ke goalnya. Maksudnya apa? 1, 2, 3 ini tadi. Jadi ketika Anda sudah mempunyai goal, kan harus ada langkahnya. Tapi kok langkahnya bingung terlalu banyak? Boleh nggak di awal kita coba 10 langkah? Boleh. Tapi begitu kita tahu bahwa 3 ini yang paling menghasilkan ke arah impian kita, yaitu kita harus disiplin. Dan disiplin ini tiap hari. Misalnya tiap hari apa? 1, 2, 3. Ya itu aja. Jangan repot-repot. 1, 2, 3. Itu akan membuat kemungkinan sukses kita jauh lebih besar daripada seorang karyawan bingung. Pagi hari ini ngerjain apa ya? Aku ngerjain apa? Enggak. Pagi hari ini, Anda harus searching dulu di Google nama-nama perusahaan yang sekiranya jadi target market kita. Contohnya kamu di farmasi, kamu di apa? Silahkan. Setelah itu, jam sekian sampai sekian, kamu kirim email. Emailnya sudah ada template-nya. Berikutnya yang ketiga, janjian untuk ngajak ketemu. Setiap hari 1, 2, 3 dan itu diukur terus begitu ya. Namanya disiplin untuk meraih tujuan. Ya, meraih tujuan. Kemudian berikutnya yang ketiga itu disiplin untuk monitor. Maksudnya disiplin untuk monitor. Kalau tidak dimonitor, logika bisnis itu sebenarnya sederhana. Manusia ketika dimonitor, saya awasin loh, jualannya meningkat loh, daripada tidak diawasin. Jadi tahu ada yang kemudian mengukur kinerja begitu ya? Dimonitor. Monitor ini kemudian diberikan feedback, penjualanmu 3 loh, hari ini kemarin 5. Itu aja meningkat. Kalau diberikan feedback dengan teman-temannya, kamu hari ini 3, kemarin 5, temanmu kemarin 20, hari ini 30 loh. Panas begitu ya. Jadi dengan diberikan feedback, apalagi kalau di monitor ini kasihkan reward and punishment, disiplin, reward, punishment, monitoring. Kemudian pembinaan. Nah, ini akan menjadi habit sampai dia menjadi actionnya. Yang keempat ini adalah disiplin untuk lapor. Monitor beda dengan lapor. Monitor begini, kalau lapor Anda inisiatif. Diminta ayo lapor. Ayo lapor. Kita praktekkan, saya jadi konsultan di BUMN top sekali, 135 triliun itu omsetnya. Kita tes cabang nomor 12, kita monitor. Kita suruh lapor. Ayo lapor daily, kamu tindakannya apa? Langkahnya apa? Hasilnya bagaimana? Itu naik dalam 2 bulan nomor 7. Kita praktek yang nomor 10, mendadak dalam 2 bulan jadi nomor 2. Yang menarik, ada yang nomor 12. Bulan kedua, jadi bulan pertama ini kan dari 12 jadi nomor 7. Yang nomor 10 jadi nomor 2 dalam 2 bulan. Tapi yang tadi ada yang kurang 1 bulan ini kan jadi nomor 12 jadi nomor terakhir. Di urutan terakhir. Sekarang dirut turun gitu ya. Dirutnya turun, menegur, memonitor, memberikan, suruh lapor, everyday suruh lapor. Apa yang jadi? Dari 12 hanya dalam 1 bulan jadi peringkat 1 terbaik di Indonesia. Artinya laporan itu juga diperlukan begitu ya. Dan tidak hanya inisiatif, jika manajemen terutama direksi atas yang turun untuk langsung melakukan monitoring, ini juga berdampak besar. Lah, apakah harus dia? Sebetulnya tidak perlu, sekretarisnya aja yang mintain, ayo lapor, kamu WhatsAppin itu, ayo suruh lapor. Gitu aja. Suruh lapor apa, tindakanmu sudah mengarah hasil belum, hasilnya mana. Itu target setengah tahun tercapai dalam 1 bulan. Nah, ini luar biasa sekali Pak Tung, 4 langkah ini jika kita lancarkan begitu. Tapi apa hal yang paling bisa menghambat atau godaannya nih dalam disiplin eksekusi ini apa?
terlalu serakah menurut saya, maksudnya ya mendadak kepingin A, B, C, D, E, F, G semuanya kepingin. Jadi Anda karena fokusnya nyebar begini, energinya kemana-mana. Kita kepingin semuanya bertambah baik, iya semuanya gitu ya, semua orang kepingin. Tapi kalau Anda tidak disiplin, tergoda oleh istilahnya, mestinya harusnya tambah sini, tambah sini, tambah sini, tambah sini. Dari sana fokus Tidak 1, 2, 3 aja yang penting ya. Yang penting, terus kemudian langkahnya juga 1, 2, 3 yang mengarah ke sana. Kemudian monitoringnya juga dilakukan, disiplin papan, monitor, ada papan. Nah ini, yang ketiga ini sebetulnya yang penting adalah adanya papan. Loh, bukannya zaman sekarang pakai WA, boleh. Tapi dengan ada papan itu, tiap hari kita lihat. Jadi di cabang ada papan untuk karyawannya, menjadi di wilayah pengingat ada. begitu ya, bagi setiap orang. Yes. Jadi dia lihat berapa pencapaiannya berapa. Dengan ada papan ini seru. Yang keempat disiplin untuk lapor, Jos. Oke, ini harus kita lakukan dalam bisa mengeksekusi dengan disiplin, karena disiplin eksekusi ini juga menentukan kesuksesan ya. Jadi sebenarnya tidak semuanya itu gagal atau salah karena mungkin tujuannya yang kurang maksimal atau langkah-langkahnya, tapi disiplin eksekusinya. Terima kasih Pak Tung sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Dan tentunya bagi Anda yang ingin mendengarkan lebih lengkap lagi, durasi 1 jam dengan ada juga interaksi, bisa langsung mendengarkannya di jaringan radio Smart FM setiap Selasa pukul 7 sampai pukul 8 pagi ya Pak ya? Dan di relay Sonora juga gitu ya. Di beberapa kota di Indonesia. Setiap Selasa jam 7 sampai jam 8. Saya gantian dengan Pak James Gui gitu ya. Ya, terima kasih banyak Pak Tung sudah hadir untuk pekan ini, dan tentunya pekan yang akan datang kita akan membahas lagi apalagi motivasi di dalam dunia bisnis yang bisa Anda tiru. Sampai jumpa saudara dalam pekan yang akan datang, dan Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.